Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik. Dan kali ini kita ambil tema yang ada di pasal 14, yaitu Daud memukul kalah orang Filistin. Jadi alasan peperangan ini adalah ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Kenapa demikian? Karena pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, jadi dia di dalam Samuel itu dia pernah berpikir bahwa suatu saat aku akan juga ditangkap oleh Saul. Itu pikiran Daud, ya. Kemudian dia larilah ke daerah orang Filistin, kepada raja orang Filistin, salah satu raja itu namanya Akis, ya. Dan dia lari di sana, ya, dan dia menjadi hamba, ya, bagi Akis. Dan kemudian ketika ada peperangan, untung ya, ketika ada peperangan itu antara orang Filistin dengan Saul, Daud hampir harus maju dia juga melawan Saul itu, ya, dalam perang. Tapi ternyata untung raja orang Filistin menolak, yang lain, raja-raja yang lain nggak suka, ya. Jadi Daud ini kenapa dikejar ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja? Ini dianggap Daud ini pengkhianat juga. Tadinya dia ada jadi budaknya si Akis, ya, raja Akis orang Filistin, kok sekarang dia udah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Itu makanya orang Filistin mau tangkap Daud, ya. Dan ketika itu maju, ya, Daud pun berperang. Nah, di sini ada sangat bagus kelihatan ceritanya, ya. Daud bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya menghantam orang Filistin ini. Dan Tuhan melakukan peperangan yang pertama itu, ya, Daud berhasil menghancurkan Filistin. Kemudian yang kedua datang lagi orang Filistin, ya, strateginya beda. Ya, ketika orang Filistin datang, Tuhan bilang jangan maju, ya. Buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Jadi menghadapi dia buat lingkaran begini, ya. Udah gitu, sudah strateginya buat lingkaran, tunggu dulu waktunya juga. Ada bunyi derap langkah, itu pasukan sorgawi itu seperti pasukan dari pohon-pohon, dari puncak pohon-pohon kertau itu ada pohon-pohon, gerede tentara gitu. Di situ Daud pada waktunya harus maju, dan dia memukul kalah orang Filistin. Jadi baik mengenai strateginya maupun waktunya juga itu Tuhan yang mengatur, ya. Kemudian perang ini berhasil. Dikatakan ayat 17, lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi cerita ini adalah cerita mengenai peperangan setelah Daud menjadi raja, ya. Nah, kita kembali lagi selalu harus ingat bahwa konteks perjanjian lama di mana ini kasus terjadi adalah bersifat yang jasmani. Musuhnya jasmani, berkatnya jasmani, bait sucinya juga gedung jasmani, ya. Ibadahnya juga ibadah dalam ritual-ritual, mentaati aturan-aturan, korban-korban sebagai hari-hari, semuanya aturan-aturan, ya. Karena memang perjanjian lama itu dia bersifat nubuat, bersifat bayangan, dan bersifat simbol. Maka dalam perjanjian baru, konteks perjanjian baru, yang nubuat itu digenapi oleh Yesus, ya. Di kayu salib semuanya itu finish, kata Yesus, artinya sudah genap. Kemudian yang bayangan wujudnya adalah Kristus, Kolose 2 ayat 17. Kemudian yang simbol realitanya, I am the reality. Itu maksud Yesus itu adalah akulah sebenarnya realita daripada yang disimbolkan semua dalam perjanjian lama. Baik soal kemah sucinya, soal hari-hari raya, hari Sabat dan sebagainya. Sunat pun juga, itu aturan sunat itu semua sunat Kristus. Perpuluhan, buah suluk, semuanya di sini menjadi suatu realita, suatu penggenapan, dan suatu wujud yang adalah intinya itu adalah Kristus, ya. Jadi
bagaimana cara kita menerapkan kasus Daud dalam menghadapi orang Filistin ini? Musuh kita bukan melawan darah daging, Alkitab bilang dalam konteks perjanjian baru, musuh kita bukan manusia. Nggak ada manusia yang menjadi musuh kita, ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan roh-roh jahat itu di udara, pemerintah maksudnya sistem setan, kerajaan setan, ya. Itu yang kita lawan. Nah, jadi kalau kita mau menerapkan, ya, kita mau terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini, sekarang di sini, maka kasus Daud mengalahkan orang Filistin haruslah kita terapkan bagaimana kita di sini mengalahkan kerajaan setan, kira-kira begitu. Di sini dalam kasus Daud, strategi caranya Tuhan yang ngatur, Tuhan yang pimpin, ya. Kemudian waktunya juga Tuhan yang menentukan. Kita pun di sini begitu. Dalam melawan kerajaan setan, kita harus tahu strateginya, harus strategi dari Tuhan. Waktunya juga waktu Tuhan, ya. Jangan main hantam kromo, sikat, pokoknya dalam nama Yesus semua setan-setan, semuanya serba setan. Kalau ada orang ngantuk kebaktian, itu setan ngantuk. Kalau ada orang yang macam-macam lah, ya, semuanya serba setan. Ini umumnya kalau orang karismatik, ya saya juga dulu begitu, kebablasan begitu. Kita mau minta hikmat Tuhan. Salah satu cara untuk memerangi kerajaan setan atau menyerang setan atau mengalahkan setan itu, kita mesti tahu dulu dia ini siapa. Dia ini jelas gelarnya itu ada dua. Yesus yang sendiri yang belikan gelarnya itu. Penipu, pendusta, dan atau bahkan bapak segala dusta, dan juga pembunuh manusia. Kalau gelarnya itu disatukan, maka iblis itu mendustai dengan maksud membunuh manusia, ya. Mendustai, nah ini dia. Saya mau garis bawah dulu, mendustai atau tipu. Jadi dia orangnya, iblis itu tukang tipu, tukang tipu daya. Contohnya, langsung aja ya. Iblis akan menggunakan mamon, ya, uang, ya, atau kekayaan. Tapi tipu dayanya itu, karena kalau kekayaan itu tidak salah. Sebab itu salah satu berkat Tuhan, kekayaan. Dari mana orang bisa mendapat kekayaan? Ada orang bilang pergi ke Gunung Kawi supaya bisa dikaya. Enggak, itu udah dustanya itu. Tipu daya kekayaan itu. Kekayaan itu berasal dari Tuhan. Segala hal yang bisa kita nikmati di dunia ini adalah dari Tuhan. Saudara bisa makan begini, kita pengkhotbah bilang, siapa yang bisa makan nasi enak atau bukan nasi ya, pokoknya makanan yang enak lah, dan merasakan kenikmatan. Kalau bukan di dalam dia, artinya nggak mungkin di luar dia. Artinya kita nggak mungkin menikmati apapun di luar Tuhan. Artinya Tuhanlah yang berikan kenikmatan itu. Kenikmatan musik, kenikmatan seks juga, kenikmatan semuanya itu. Yang dilakukan iblis adalah membuat orang dengan cara yang salah mendapatkan itu. Korupsi misalnya, selingkuh misalnya, atau apa macam-macam. Jadi ingat ya, iblis itu tidak punya, iblis itu makhluk ciptaan, binatang sifat dasarnya. Dan dia tidak bisa, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa, namanya juga penipu dan pembunuh. Ya kan, kalau orang tuh jadi penipu dan jadi pembunuh, nggak harus kaya dia, ya. Nggak perlu. Dia nggak punya apa-apa tuh, bisa orang jadi penipu dan menjadi pembunuh. Dan begitulah iblis. Dia makhluk ciptaan, saya nggak usah bicara soal iblis dari mana ya, karena saya udah sering ngomong itu. Udah ada satu video saya juga khusus tentang ular, dari mana datangnya ular, ya. Karena ada banyak orang dalam Kristen, iblis itu katanya malaikat yang baik, Lucifer itu katanya. Itu udah saya nggak bahas itu sekarang, karena ini sedang bahas bagaimana kita menghadapi dia. Saya mau jelasin dulu bahwa dia itu penipu, memberikan tipu daya dengan tujuan membunuh, ya. Nah, oke. Jadi kekayaan, saya balik dulu itu netral aja dia.
yang kita harus waspadai tipu dayanya itu. Yang mengatakan, iblis ngomong ini kan, yang mengatakan kalau kamu kaya, kamu bahagia. Itu tipu daya setan yang korbannya sudah miliar manusia, termasuk banyak juga orang Kristen, pendeta bahkan kena di situ. Kekayaan tidak membuat orang bahagia, karena Matius 5 jelas dikatakan Yesus, berbahagialah atau diberkatilah orang yang, itu saya udah bilang. Semua ayat-ayat berbahagia itu nggak ada dikaitkan dengan kekayaan atau hal-hal yang luaran. Semuanya yang batinnya. Haus dan lapar akan kebenaran, suci hatinya, ya, dianiaya karena kebenaran dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau kebahagiaan batinnya, itu batinnya kebahagiaan. Atau diberkati itu batinnya. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Kalau kekayaan hubungannya dengan kesenangan yang di luar. Kalau kaya senang dong. Kita bisa beli apa aja di dunia ini kok dengan uang. Ya. Tapi itu kesenangan, harus dibedakan dengan jelas. Nah, iblis nggak ngebelain itu. Iblis bilang pokoknya kamu punya uang, kaya, kamu pasti bahagia. Nah, padahal sebenarnya enggak. Yang jujurnya gini, yang nggak bohongnya ya. Kalau kamu kaya, kamu senang. Tapi nggak bahagia. Lah, jangan pikir kalau kau kaya terus kau bahagia. Enggak, kalau kau kaya engkau senang. Kesenangan, sesuatu yang sementara, yang di luaran. Ya, dan tidak akan dibawa mati. Nah itu, kalau orang mati, orang kaya mati, itu semua kekayaannya di luar itu. Dia hanya 1 kali 2 meter itu. Tapi kalau kebahagiaan batinnya itu di bawah. Ya, kalau kita bahagia sekarang karena kebenaran, karena haus lapar, kebenaran, suci hatinya, dan sebagainya itu di Matius 5 itu. Kalau kita mati pun kita tinggalkan ini semuanya, dunia ini, kita bawa kebahagiaan kita di hadapan Tuhan. Kita bahagia. Kebahagiaan itu kekal, selama-lamanya bahagia. Kalau kesenangan sementara, cuman makan sebentar, kita lapar ya, kita kaya, punya duit, beli makanan, makan, enak toh, seneng toh, ya. Udah gitu kan lapar lagi kan. Makanya kita pengontrol bilang, mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar. Tidak puas, itulah dia kekayaan itu yang bisa diberikan itu. Tapi ingat ya, jangan saudara berpikir, emang iblis kan tipu. Dia pikir dialah punya kekayaan itu. Langit, bumi, dan segala isinya itu milik Tuhan. Setan itu sih udah bilang, itu binatang, dia miskin, bukan bego, tolol, tapi dia menipu. Ya. Salah satu tipuannya begitu ya, dia bilang kekayaan bikin orang bahagia. Enggak, kekayaan hanya bikin orang senang. Tapi kalau kebahagiaan, itu Matius 5 itu. Matius 5, baca deh. Itu dia khotbah Yesus di bukit itu, kebahagiaan. Oke? Jadi kekayaan itu netral. Ya. Tipu dayanya itu yang bahaya, yang harus kita lawan. Ya. Itu satu ya, mengenai kekayaan. Oke. Sekarang mengenai apa lagi? Gereja, nanti lah saya saya bicara soal gereja itu ya. Atau gini, Laodikia lah dulu. Gereja Laodikia, saya beri contoh. Gereja yang diserang oleh setan tuh. Kayak begini loh dia jadinya. Gereja Laodikia ya, karena ini cocok ini. Ini 7 gereja yang di kitab Wahyu itu semuanya udah jatuh karena serangan setan, serigala ganas. Nanti saya akan bicara juga sedikit serigala ganas itu. Itu setan itu serigala ya, jangan serigala jasmani, bukan itu. Ini dulu akibatnya dulu ya. Dia bilang gini, gereja Laodikia ini, gereja akhir zaman ini. Dia bilang, aku kaya. Ya, ini gereja ini bilang ya. Aku telah memperkayakan diriku. Ini ayat 17 ya, pasal 3 ini. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena, di sini menurut Tuhan, kata Tuhan gini, enggak, engkau tidak tahu bahwa realitanya yang sebenarnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Coba dulu saya lihat. Kan udah saya bilang tadi, iblis adalah penipu. Dia memberikan tipuan kepada gereja Laodikia, sehingga gereja Laodikia ini berpikir tentang dirinya, dia kaya. Apa lagi?
memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Kalau di Wahyu pasal 17 itu gereja Babel itu dia juga bilang, aku tidak akan mengalami malapetaka, kira-kira begitu. Berkat Tuhan selalu menyertai aku. Dia nggak tahu bahwa penghakiman Tuhan kemudian menghancurkan itu dia semua. Kenapa mereka bisa sampai ini gereja bisa ngomongnya seperti itu? Itulah karena tipu daya setan itu. Tipu ya, bohongin. Itu setan bilangin sama kamu, sama gereja ini, Laodikia ini. Hei, kau tuh diberkati Tuhan, ya. Setan selalu dia punya campuran ya. Dia tidak pernah nipu 100% nipu bohong. Misalnya kayak dia dengan Hawa, pertama dia nipu. Menurut Tuhan gimana? Pohon ini, ya. Katanya kalau kata iblis, kalau kamu makan buah ini, kamu nggak mati. Nah itu salah dia ya. Tapi kalau yang kedua dibilang, kamu akan menjadi seperti dia, tahu yang baik dan jahat. Itu betul. Karena memang kalau kita manusia makan, dia jadi mengetahui yang baik dan yang jahat seperti dia. Karena Alkitab ini bilang, mereka telah menjadi salah satu dari kita, itu maksudnya. Jadi iblis nggak pernah dia nipu total, bohong. Dia bohong sebagian dulu, pasti gitu. Kayak gini, kayak gereja Laodikia. Kenapa mereka sampai berpikir bahwa mereka kaya, memperkayakan dirinya, nggak kekurangan apa-apa, artinya sangat diberkati Tuhan. Kenapa sampai mikir gitu? Karena iblis itu, saya yakin salah satu tipuan iblis itu, dia ngomong begini. Ini pasti ini kekayaannya kayak jasmani ini. Nggak mungkin dia, gereja ini sampai bilang, kalau dia kayaknya kayak rohani, ya nggak mungkin ngomong begini. Barangkali pendeta besar, gedung besar, pengikut banyak, kaya, barangkali begitu tuh. Bukan barangkali, memang kayaknya ke sana arahnya. Ya. Sampai dia ngomong begitu. Barangkali teologinya juga sudah teologi tipu daya iblis, tipu daya kekayaan, teologi sukses, yang macam-macam. Sehingga ini dia sangat yakin bahwa aku memang kaya, aku memang diberkati. Tandanya, ya, karena dalam kekristenan kan banyak juga teologi sukses, tandanya orang diberkati ya, musimnya kaya. Ya, saya dengar langsung, pernah dengar khotbah. Pendetanya nggak malu-malu lagi, dia bilang, dia ambil kutip ayat yang untuk Ishak itu, yang Ishak menabur jadi kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Itu dia bilang langsung, engkau harus kaya, kalau itu tandanya. Walaupun ada juga pendeta-pendeta yang malu-malu juga ngomongnya begitu. Tapi sebenarnya ke arah sana, itulah dia ketipu. Karena kekayaan atau kemiskinan itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. Itu bukan itu urusannya lain lagi. Oh, saya bilang diberkati itu, berbahagia itu kata Yesus itu, istilah Matius 5 itu bisa juga diberkatilah. Jadi yang diberkati itu orang yang haus dan lapar akan kebenaran, cinta dianiaya karena kebenaran. Itu yang bahagia dan yang diberkati, arahnya ke situ. Makanya Efesus 1 ayat 3 itu mengatakan Tuhan sudah memberkati kita, konteks perjanjian baru ya, dengan segala berkat rohani. Itu dulu. Makanya firman Tuhan dia bilang, cari dahulu kerajaan sorga. Dahulu dulu kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, pakaian. Ini nggak berarti Tuhan nggak peduli dengan makan minum kita. Nah, ini juga udah ketipu ini. Kalau ada orang yang bilang, kalau begitu mengikut Tuhan harus miskin dong. Dia udah kena tipu setan itu. Kalau dia ngomong gitu. Kalau dia punya pikiran, oh berarti kalau ngikut Tuhan itu haruslah miskin. Udah ketipu dia. Ya. Siapa bilang mengikut Tuhan harus miskin? Mengikut Tuhan itu harus fokus kepada berkat rohani. Dan memang itu yang dijanjikan kepada gereja. Paulus ngomong kok jelas itu. Tapi bukan berarti soal makan minum pakaian enggak dipedulikan. Orang doa Tuhan di surga ajarkanlah, berikan kami makanan dan minuman kami secukupnya. Sesuai kebutuhan kita Tuhan berikan kok soal itu. Ya. Soal kesenangan yang luaran itu, soal senang makan minum, soal kesenangan tidur, soal seks, dan semuanya itu Tuhan berikan dengan aturan Tuhan, pengaturan Tuhan. Diberikan. Gila apa? Tuhan ngasih yang, ada orang kesaksian. Pokoknya kalau yang sengsara, yang senang katanya, itu dari setan katanya. Yang sengsara, yang penyakitan, yang apa semua itu dari Tuhan katanya. Aduh, itu udah ketipu habis itu, udah. Barangkali itu jadi setan juga itu. Enggak begitu. Ya.
Semua kenikmatan, kesenangan itu dari Tuhan. Iblis itu penipu. Bukan berarti orang kaya, iblis nggak punya apa-apa. Dia cuma penipu. Artinya dia menggunakan segala hal untuk menipu. Sehingga manusia dibunuh. Intinya dia menjauhi orang kepada Tuhan. Dia nggak pernah sih langsung dia aku iblis. Nggak, dia biasanya menggunakan, itu mamon salah satu yang digunakan iblis. Karena Tuhan selalu membayangkan dirinya, bandingkan dengan ini, siapa yang mamon, siapa yang Tuhan gitu loh. Jadi sekali lagi ya, kekayaan itu masih netral lah itu. Mau kaya, mau miskin, mau kurang, ini semua itu pengaturan Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Tapi yang penting jangan kena tipu dayanya itu. Karena kita ini bicara soal batinia, kerajaan sorga yang kita bicara ini. Hal yang bukan soal makanan, minum, pakaian, bukan soal itu. Ya, soal yang batinia. Tapi dalam kekristenan udah terlalu banyak bicara soal-soal yang lahiriah. Ibadahnya pun sudah lahiriah. Kredo-kredo, gedung sini, gedung itu, mesti begini, mesti begitu. Teologinya juga sudah banyak kesusupan teologi. Sukses yang begitu. Udah susah memang. Itu dunia kekristenan ini banyak sekali ketipuannya. Rasul Yohanes sudah bilang itu. Ya. Dunia ini dengan segala keinginannya. Ya, keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu hidup, keangkuhan hidup. Itu dunia di situ, itu dunia keagamaan ya, bukan dunia secara umum. Ntar kita ngomong situ. Tadi kembali dulu. Kekuatan iblis dalam kita mau menyerang iblis, ya. Kita harus tahu dulu musuh kita ini kekuatannya di mana. Kekuatan iblis itu adalah dalam tipu dayanya. Artinya dia melakukan suatu kerjaan dan bersembunyi. Lain kalau orang dia musuh kan melawan terang-terangnya aku, badannya ditunjukin apa sih. Enggak gitu iblis. Iblis bekerja melalui kadang-kadang melalui benda, ya tentu melalui dari luar ya. Jadi kalau Tuhan bekerja dari dalam batin itu terus ya, kasihnya sukacita damai sejahteranya terus bekerja, pimpinannya Kristus dalam batin, Christ in you atau the kingdom of God is within you, dari dalam Tuhan itu. Kalau iblis dari luar dan dia nggak kelihatan, dia nggak mau menunjukkan dirinya. Tapi ketika orang sudah berpikir kalau miskin ikut Tuhan mesti miskin, itu udah ketipu. Atau kalau orang berpikir kekayaan bisa membuat saya bahagia, kekayaan itu tanda berkat, itu udah ketipu. Ya, kekayaan itu udah, atau biar kekayaan itu membawa bahagia, itu udah Alkitab nggak bilang begitu. Jadi kekuatan iblis itu sekali lagi itu dalam tipu dayanya. Ya, dan dia nggak bekerja langsung, tipu dayanya itu proses. Saya beri contoh itu katak ya. Katak itu kalau ditaruh di dalam air panasnya dimendidihin gitu ya. Kataknya langsung dilemparkan begitu, dia masih loncat, nggak akan mati. Kan tujuan iblis kan bikin mati kan. Nggak gitu iblis cara kerjanya. Itu saya mengumpamakan seperti air di dalam dingin dia airnya. Katak masuk. Karena memang sifat dasar katak itu kan suka kelembaban, suka air. Masuk dia. Baru iblis bakar pelan-pelan. Pelan-pelan panasnya, dan katak itu menyesuaikan diri dia kan. Dia nggak loncat. Karena pelan-pelan. Dia berusaha menguasai. Naik ini temperaturnya makin panas. Si katak itu makin berusaha menyesuaikan dirinya. Terus ya menyesuaikan diri akhirnya sampai dia mati. Kayak gitulah iblis itu. Iblis tidak pernah bekerja mendadak. Dia nipunya sedikit demi sedikit. Nggak ada orang yang jatuh ke dalam tipuan iblis itu mendadak jatuh gitu. Kayak Daud lah contohnya ya, dia jatuh misalnya dalam soal kasus Batseba, itu nggak mendadak. Dari awal juga, itu soal perempuan mah Daud sudah nggak pernah mau tanya-tanya Tuhan aja. Ya. Kedua, ketika itu di awal tahun biasanya tuh raja-raja berperang, itu Yoab lagi berperang dengan kota Raba itu Bani Amon. Daud tinggal di Yerusalem. Ketika dia sudah menjadi raja, dia sudah lengah gitu loh. Ya kan, dia duduk-duduk baring-baring di atas sofa, baru dia lihat ada perempuan mandi. Nggak mendadak. Kalau misalnya Daud itu dari awal dia sudah siap untuk berperang. Memang raja-raja harus berperang tuh awal tahun, pergantian tahun. Jadi iblis sudah mulai pelan-pelan menipu, baru dia orang kena itu. Nah, ketika kena itu biasanya sudah terlambat. Sekali lagi ya, tidak ada yang kejatuhan mendadak, karena iblis bekerja selalu pelan-pelan.
dan dia menyembunyikan identitasnya. Saudara bingung nggak ketika Yesus bilang, engkau anak iblis kepada orang Farisi ahli Taurat? Dibilang kau anak iblis. Dan Rasul Yohanes Pembaptis bilang, engkau keturunan ular. Ular itu iblis ya, bukan ular jasmani. Yohanes Pembaptis enggak sedang memaki-maki orang dengan kata-kata kayak orang binatang-binatang. Enggak, itu betul. Memang orang Farisi ahli Taurat itu keturunan ular. Artinya hayatnya si ahli Taurat, pola pikirnya ahli Taurat ini orang Farisi itu adalah pola pikir setan. Ular ya, keturunan, itu makanya dibilang keturunan. Dan ketika Yesus bilang anak iblis, bukan anak jasmani. Mana mungkin iblis binatang punya anak orang Farisi? Nggak mungkin. Tapi ini jenis kehidupan ini, iblis itu, pohon maut itu, yang dikuasai iblis itu, itulah yang dipikir oleh polanya si orang Farisi semuanya itu, ya. Makanya Yesus bilang, engkau anak iblis. Yohanes 8. Banyak orang kaget ketika Yesus ngomong gitu. Ya, tidak ada seorang pun membayangkan bahwa ahli Taurat orang Farisi itu adalah anak iblis. Tidak ada seorang pun. Orang Israel, termasuk orang Farisi ahli Tauratnya itu, mereka merasa kami murid Musa. Waduh, bangga sekali dia. Karena kebanggaannya ditopang juga dengan kemegahan itu bait suci yang dibangun si Herodes itu di Pugar. 46 tahun di Pugar itu. Bait suci ya, dengan segala mahkamah agamanya, organisasinya, ada Kayafas di situ, ada 70 orang anggotanya. Mereka diberikan kekuasaan oleh orang Roma juga sampai tingkat tertentu, tapi nggak boleh hukum mati, nggak boleh hukum mati orang. Jadi kemegahannya itu membuat mereka tertipu. Yang bunuh Yesus itu tuh dunia keagamaan itu, ya nggak pernah ada Yesus dibunuh sama orang Roma, nggak ada urusan tuh. Itu Pilatus cuma alat doang. Orang Farisi ahli Taurat yang bunuh Yesus, dia bawa itu Yesus ke Pilatus. Pilatus sudah berkali-kali udah mau ngebebasin Yesus sebenarnya. Kaget deh orang di zaman itu, kok masa sih? Barangkali murid-muridnya atau apa semua kaget ya, masa sih? Karena di dalam dunia, dalam Sanhedrin itu ada yang namanya Yusuf Arimatia, orang kaya terhormat. Ada Nikodemus, ada juga Gamaliel. Ini orang-orang yang sangat dihormati oleh orang banyak. Tapi Yesus bilang, secara keseluruhan, kau ahli Taurat orang Farisi, kau anak iblis. Bapakmu iblis. Kenapa? Karena kau mau bunuh aku. Kan kaget kan? Kenapa? Ini udah ketipu. Ahli Taurat orang Farisi itu ketipu. Ketipu sama setan, ya. Setan sudah bekerja menipu dia dalam tahap demi tahap, melalui teologinya, melalui kekayaan, melalui tipu. Akhirnya dia kayak gereja Laodikia. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku diberkati Tuhan, gitu sebagainya. Ternyata engkau anak iblis. Kaget betul-betul, loncat itu kalau kaget. Jadi sekali lagi ya, yang kita lawan tuh tipu daya setan. Kita nggak ngelawan kekayaan. Kekayaan, kemiskinan itu kan sesuatu pengaturan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan cukup baik lah untuk kasih makan kita semua, kasih makan semua manusia di dunia ini. Itu adalah ahli-ahli ekonomi kali, kenapa ada kemiskinan, bicaralah itu. Nah, apakah memang orang kaya selalu nindas orang miskin maka jadi miskin dan sebagainya, itu nantilah. Cara lah ahli ekonomi bicara itu, saya nggak tahu. Ya, walaupun saya hanya Alkitab bilang biasanya orang kaya suka nindas orang miskin, tapi saya nggak terlalu begitu lah. Pokoknya saya mau beritakan, kekayaan, kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang apa, itu masih netral. Bukan maksudnya saya, itu urusan orang ahli ekonomi juga. Saya mau bicara tipu daya kekayaan atau tipu daya kemiskinan. Karena ada orang bilang kalau ikut Yesus harus miskin, nah itu kena tipu daya kemiskinan. Tipu dayanya ini yang harus kita deteksi. Dengan cara apa? Ya dengan cara baca Alkitab, memohon pewahyuan dari Tuhan, Tuhan bukakan, melihat, ini dia deh. Minyak untuk melumas matamu, emas untuk apa? Pakaian dan sebagainya. Itu dari Tuhan itu. Itulah yang membuat kita melihat, oh, rupanya ini tipu dayanya. Aduh, saya mau ngomong ini sedikit tentang gereja itu yang sudah ada di ribuan denominasi. Banyak orang berpikir itu biasa-biasa aja kan. Biasalah itu kalau gereja udah pecah gini. Saudara tahu nggak pecahnya kenapa?
Itu pecahnya karena serigala ganas itu, Kisah para Rasul 20 itu. Makanya saya nggak mau bilang gereja itu, denominasi itu gereja. Karena itu denominasi itu adalah akibat serangan serigala ganas, akibat serangan setan. Tentu setan nggak akan bilang sama para pemimpin denominasi, aku yang bikin kau jadi begini, aku yang bikin gereja jadi begini. Tentu setan nggak mau, karena setan itu kekuatan dia adalah dia menipu, dia bersembunyi, dia nggak kasih tahu nih, saya kasih tahu nih, ya. Walaupun saya ulang-ulang berkali-kali nih, barangkali masih ada orang yang perhatikan ini ya, Kisah para Rasul 20 ya. Sebab aku mengetahui ini bahwa setelah kepergianku, serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dan tidak menyayangkan kamu. Bahkan dari antara kamu sendiri, para pemimpin ini, muncul orang-orang bicara yang menyesatkan dan menarik murid datang kepada dirinya. Kan denominasi kan begitu kan? Mana ada denominasi yang gak narik murid? Semuanya narik. Dengan cara apa? Ajaran palsu, mau 40-an, apa semuanya. Tarik murid kepada dirinya. Bangun kerajaan sendiri. Itu serigala ganas. Bukan berkat Tuhan. Nah, inilah dia. Udah cukup waktu saya. Nggak, kesimpulannya dalam amalan iblis itu, minta hikmat Tuhan. Dibukakanlah mata kita ini. Kita lihatlah si setan itu, tipu dayanya itu. Haleluya. Amin.